Fermetan di seluruh Indonesia. Welcome back to Rumah Fermetan. Hai guys, saat ini saya akan merepotting aglonema yang saya beli online dan ukurannya tidak kecil ya, cukup besar. Nanti kalian lihat bagaimana cara saya memperlakukan aglonema ini. Aglonemanya adalah aglonema veronica. Ya, saya beli online dan nyampe di sini sekitar 3 harian baru saya akan unboxing. Oke, ditonton videonya sampai habis. Check it out. Guys, ini dia ya si bungkus pink ya guys ya. Kalau kalian banyak yang tanya, saya biasanya beli aglo di mana? Dicek aja di Instagram ya guys. Di Instagram itu lebih saya ungkapkan semuanya tentang fermetan ya. Jadi buat kalian yang punya akun Instagram, buat aja guys ya. Di Instagram itu banyak yang jualan juga ya. Yang ini sih saya belinya dari salah satu seller yang saya kenal di Facebook ya. Nanti saya buka, saya siapkan dulu alat dan bahannya. Oke, ini udah ada gunting. Lalu ini saya siapkan air rendamannya dan seperti biasa ya Verliquid. Verliquid yang 100 ml discontinue ya guys ya. Jadi nanti di kemasan yang sekarang yang baru itu kemasan yang 500 ml. Sebelumnya kan ada 100, ada 500. Nanti itu kedepannya kita hanya ada yang 500 ya guys. Ini udah discontinue. Oke. Untuk 1 liter seperti ini itu saya masukkan sekitar 1 tutup botol. Nah, kita buka ya. Ini apa dia? Wow, ini packingnya aman banget ya. Ini mbaknya baik banget ini ya. Tapi ini lumayan mahal loh guys ya. Kalau ditanya harganya veronica segede ini, lumayan harganya ya. Hampir 2000 ya. Hampir 2000. Cuman karena memang saya suka, saya punya veronica di rumah tapi saya nggak tahu di mana lagi dia karena saking banyaknya rak saya. Terus kemarin saya ngeliat ini, kadang ID-nya bisa sama ya, ID-nya itu bisa sama, tapi terahnya itu berbeda. Terahnya itu maksud saya warnanya ya. Jadi dari warna, dari bentuk daun, kadang-kadang dia bisa berbeda gitu. Kadang ada yang lebih cenderung lebih besar daunnya, ada yang kecil. Wah, ada daun yang menguning nih guys. Tidak apa-apa ya, biasa itu terjadi. Nah, ini dia ya. Ini seperti biasa kalian tahu ya guys, semua tanaman yang saya punya ya, mau saya belinya dari siapapun itu, kecuali ya saya tahu si sellernya ini memang kerjaannya ngeriset tanaman ya. Seperti saya atau yang memang sudah membentuk akar baru terus pakaikan fermetan. Biasanya saya nggak sampai saya bongkar kayak gini, langsung saya pajang aja kalau sudah pakai fermetan gitu. Tapi kalau misalnya belum, biasanya langsung saya bongkar. Kenapa kayak gitu? Kadang-kadang gini, banyakan sih kalau orang ya nanam kembali, akar lamanya itu ikut ditanam guys gitu. Jadi kadang-kadang cuman di repotting, tapi akar lamanya tetap dibawa. Nanti nggak lama kemudian, sekitar 1 bulan gitu ya, tiba-tiba kok daunnya rontokan satu-satu atau lonyot satu-satu, ternyata akar lamanya itu saat di repotting lonyot ya. Jadi jangan pernah ditanam akar lama ya, akar tua itu saat kita merepotting ya guys. Oke, sudah. Lalu ini tinggal kita buka ya guys. Ini tinggal kita buka. Ini saya ambilkan gini aja ya. Ini saya tarik gini aja nih. Kalau misalnya masih bisa ditarik, saya tarik aja ya. Kalau nggak mau kita buka full. Tuh ya. Potnya segede ini ya, tapi tanamannya sekecil ini ya. Nggak apa-apa. Saya udah menebak sih akarnya nggak sebanyak itu. Oke, ini kita lihat aglonya. Wah, ini medianya kering ya guys. Medianya kering. Waktu dikirim itu memang mungkin dalam keadaan dia kering atau mungkin setengah lembab. Wah, ini akarnya bagus-bagus semua nih. Bagus kok ini akarnya ya. Udah ada akarnya yang lonyot. Ini bekas dari antrakol ya. Bekas dari fungisida.
Saya cuci dulu baru nanti kita lihat apakah perlu kita kerjakan. Oke guys, ini ya. Ini sepertinya dari bonggolan ya, karena saya bilang dari bonggolan karena ini daun dari awal itu sudah ada ya. Tapi coba lihat ini ya posisinya. Nih, ini daunnya nguning 2, 3, 4, 5 ya. Terus saya bisa bilang apa ya guys, ini warna daunnya kurang bagus ya guys. Warna daunnya kurang bagus. Coba lihat ini ya cara saya mengerjakan ini. Banyak yang nanya sama saya gini, Bu, kalau misalnya tanamannya rimbun diapain? Guys, yang harus saya bilang ke kalian ya. Kalau tanamannya posisinya kayak gini ya, jangan ditanam tanpa akar ya, karena daunnya ada satu, ini hitunglah, ini akan saya buang, ini daunnya semua yang kuning ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sekitar 14 daun ya guys. Ini sekitar ada 14 daun ya. Ini jangan ditanam tanpa akar ya. Kalau misalnya mau seperti ini, inilah calon-calon tanaman yang perlu kita riset sampai 2 kali. Kenapa saya bilang maksudnya riset 2 kali itu gimana? Ini nanti saya akan jarangin akarnya, ditonton videonya dengan baik. Lalu saya tanam di fermetan. Nanti sekitar 2 bulan lagi saat dia udah muncul daun barunya sekitar 3 daun, itu akan saya riset. Risetnya itu akan saya potong nanti batangnya. Saya hanya menanam dia di tempat yang baru dengan akar yang baru. Jadi nanti akar lamanya ini nggak akan saya bawa. Nanti saya potong di sekitar di sini 2 bulan lagi. Ya, 2 bulan lagi. Jadi untuk sekarang cara penanganannya gimana? Ini harus kita kurangin akarnya ya. Ini ditonton lebih dekat. Oke guys ya, ini akarnya ini masih oke aja ya. Nanti ada yang belum tahu cara bedakan akarnya yang aktif sama akar nggak aktif, itu bisa ditonton video yang sebelumnya ya. Yang ini nih, yang ini akar aktif nih ya. Ini akar aktif. Yang ini ya guys, ini akar nggak aktif. Ujungnya seperti ini ya. Ini juga ini akar yang nggak aktif nih, tuh ujungnya udah coklat ya. Itu akar yang nggak aktif. Nanti itu akan saya kurangin. Nah, ini daunnya saya kurangin dulu ya guys, nih ya. Ini daunnya saya kurangin. Oke. Ini juga saya kurangin. Saya lewatkan aja seperti ini ya. Nih. Wah, udah muncul akarnya di belakang. Ini juga saya kurangin. Ya. Ini juga kuning ya. Ini juga saya kurangin ya. Ini saya kurangin. Tuh, saya cuman bawa aja. Ini pisaunya tajam banget sih memang ya. Jadi kalau misalnya kita memang pakai pisau yang tajam itu akan mengurangi perlukaan ya. Terus seperti ini. Seperti ini diputar saja ini ya guys. Ini tanamannya yang saya putar. Tuh, sudah terlepas. Yang ini bisa, nggak usah dikurangin yang seperti ini ya. Tapi daun-daun yang ini saya kurangin nih. Nih ada 5 daun yang saya kurangin karena memang dia udah ditumbuhin akar daerah sini ya. Ini akarnya termasuk sedikit sih guys dibanding tanaman-tanaman yang biasa saya rawat. Lalu ini dikurangin akarnya ya. Ini bukan akar aktif ya. Ini akar hijaunya karena terkeluar di luar media. Ini saya kurangin ya. Nah, ini akar-akar yang seperti ini nih kurangin aja guys. Untuk kayak gini, terus diapain kayak gini ya. Ini akan saya rendam di cairan Verliquid. Oke, ini akan saya rendam kurang lebih selama 30 menit. Ini saya akan rendam 30 menit sampai 1 jam untuk biarkan isi mikroba yang ada di dalam Verliquid itu, mikroba
mikroorganisme yang baik itu akan terserap dengan baik. Setelah itu nanti akan saya tanam ya guys ya. Nanti setelah ditanam harus diapain? Kita tunggu dulu selama setengah jam sampai 1 jam. Oke. Oke guys ya, itu udah kurang lebih sekitar setengah jam ya, 45 menit tadi saya rendam di cairan verliquid. Ini masih ada di sini bukti-buktinya ya, yang bawa saya potong ya guys. Seperti yang kalian tahu ya guys, saya itu memang tukang potong atau tukang cukur aglo ya. Nah seperti kayak gini, ini sudah saya rendam di verliquid ya. Nah posisinya kayak gini, ini batangnya sebenarnya udah ada sakit ya guys. Ini sebenarnya batangnya udah sakit. Terus Bu, kenapa nggak dipotong aja? Kenapa nggak dibawakan aja akar segini gitu ke atas? Boleh, boleh. Misalnya ya, kita potong segini, ini boleh. Nah, tapi kita itu hidup dengan pilihan kok ya. Misalnya kita mau tanam seperti ini pun, kita tanam nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman memang 2 bulan lagi setelah dia muncul daun barunya, sekitar 3 daun baru, itu harus kita riset kedua kali ya guys. Harus di riset 2 kali, harus dipotong lagi untuk menumbuhkan akar di tempat kita dengan akar yang baru ya. Nah kalau misalnya kayak gini nih terus mau dipotong, boleh, boleh ya Bu. Ini boleh nggak langsung saya potong di sini nih, bawakan akar 3-4 biji? Boleh, tapi siap-siap aja, siap-siap daunnya akan ekstrim banget mengecilnya. Dan yang di bagian atas ini kan akar barunya belum ada ya, masih akar-akar hijau seperti ini ya. Nanti daunnya pasti mengecil ya, dan nanti banyak rontok biasanya di bagian bawahnya karena akan berkorban dia ya, istilahnya berkorban untuk tanaman yang ada di atasnya. Nah supaya jadi aman, ini cara yang paling aman, dikurangin aja akarnya, kita tanam. Nanti ya di video berikutnya ya, 2 bulan kemudian ini akan saya riset untuk kedua kalinya. Nanti ditonton lagi yang video 2 bulan lagi ya. Ini sementara ini akan kita tanam ya. Nih, ini kita tanam dengan menggunakan fermetan ya. Nih, di sini ada sudah tanaman saya di sini, oke. Nah, ini ya, ini saya sediakan fermetan dan saya sediakan fermetan baby, ya guys. Jadi kita itu bisa kita lakukan mixing. Mixingnya itu bagaimana? Nih, mixingnya di bagian bawah itu biasanya saya taruhkan fermetan. Tuh. Bu, boleh nggak usah dipakaikan pupuk slow release? Boleh. Boleh banget ya, nggak harus. Pupuk slow release itu adalah pilihan, oke? Nah setelah kayak gitu, ini kita tanam, ya guys. Nih kita tanam di sini, ya. Nanti ini kita benamkan sampai dia tertutup di 2 daun terbawah ketutup sama media tanam. Jadi nanti ini saya tanam full, oke? Lalu yang bagian atas itu saya pakaikan fermetan baby, ya. Ini sampai full saya kasihkan fermetan baby semua, ya. Karena saya mau merangsang akarnya itu biar cepet tumbuhnya. Kadang-kadang bisa 1 bulan lebih dikit aja sudah muncul dia ya. Nih. Terus banyak yang nanya sama saya gini, Bu, kenapa akarnya harus dikurangin? Guys, faktanya adalah tanaman itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita itu diberikan sistem pertahanan, sistem kerja masing-masing. Nah, kalau misalnya aglonya, akar-akar yang lamanya tadi itu yang tidak aktif dan tidak efektif lagi dalam mencari makan kita ikut tanam, ya, akar barunya justru akan lebih lama munculnya, ya, lebih lama guys, percaya nggak percaya lebih lama, ya. Tapi saat kita lakukan riset, ya, kita potong tanamannya, ya, kita potong tanamannya, kita buang akar-akar yang bermasalah, ya, akar-akar lamanya itu justru akan mempercepat proses pertumbuhan akar. Kenapa kok gitu? Kenapa kok gitu? Karena ya saat si akar ini dikurangi, tanamannya akan membaca bahwa dia nggak ada yang cari makan. Akhirnya si batang mengeluarkan akar. Gitu. Jadi jangan takut sama kita punya medianya itu yang bagus. Wah, akarnya langsung cepet banget munculnya ya.
Sudah sampai sini aja ditanamnya. Enggak ya guys ya. Ini tanamnya sampai full di atas ya. Full di atasnya itu sampai ketutup daun 2 sampai 3 daun terbawah ya. Saya fullkan ya. Dihempas-hempas cantik. Oke. Jadi gini, kalau kalian nonton videonya dari Rumah Fermetan, jangan di skip-skip nontonnya ya. Jangan dicepet-cepetin. Ditonton aja baik-baik karena semua yang saya kerjakan itu biasanya saya sambil ngomong kan gitu. Jadi sering kunci-kuncinya dalam merawat aglo itu waktu saya lagi nanam-nanam kayak gini. Ya guys, tuh. Nih saya tambahkan fermentan premiumnya di bagian atas. Tuh. Ya, that's it, sudah. Ini tinggal kita siram ya guys. Oke guys, tadi ya udah kita siram ngocor pakai air bersih, jernih ya sampai bening. Lalu kita berikan air rendaman verliquidnya tadi ke tanaman ini ya. Saya cuci tadi daun-daunnya, saya cuci pakai cairan verliquid tadi yang dipakai rendaman. Lalu saya berikan di medianya. Lalu tanaman ini kita teduhkan kurang lebih sama 1 minggu ya. Dan dijaga kelembapannya ya guys. Untuk kontennya nanti kita akan ke konten yang berikutnya ya. Ini tinggal diteduhkan. Itu saja, saya rasa dia pasti akan sehat. Oke, thank you all for watching. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman yang lain ya. Dan diberikan komen di bawah kira-kira kalian punya ide apa lagi untuk konten berikutnya. Oke, ini dia Aglonema veronica yang baru kita riset. Thank you, see you next time. Salam sehat, salam hijau dari Rumah Fermetan. Sarangi!